Pernah nggak kalian mencoba suatu skincare yang baru, terus tiba-tiba muncul jerawat? Dan kalian bingung, lebih baik kalian tetap lanjutkan pakai skincare tersebut atau kalian stop, hentikan, sudah nggak pakai skincare itu lagi? Wait, sebelum itu ada baiknya kalian kenalan dulu dengan apa itu purging dan apa itu breakout. So ya, sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan purging dan juga breakout. Mulai dari pengertian apa itu purging, apa itu breakout, penyebab purging dan juga breakout, ciri-ciri atau tanda purging dan breakout, dan tips hal yang kalian harus lakukan jika kalian mengalami purging ataupun breakout. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke sosial media kalian atau teman kalian yang membutuhkan hal ini. First of all, pengertian purging dan juga breakout. So, purging adalah kondisi di mana wajah kita sedang mengalami penyesuaian kulit akibat menggunakan produk skincare yang dapat mempercepat pergantian sel kulit. Nah, hal ini berupa pembersihan sel-sel kulit yang mati. Sehingga pada proses ini untuk beberapa saat kalian bisa mengalami yang namanya komedo-komedo kecil ataupun jerawat. Jadi, skincare yang kalian pakai itu bakal membersihkan pori-pori kalian yang tersumbat dan mengeluarkan semuanya itu ke permukaan kulit. Nah, hal ini bisa berupa jerawat. Tapi tenang, itu cuma temporer. Setelah sudah bersih, jerawatnya juga bakal menghilang. Intinya gampangnya untuk diingat, kalian tuh jelek dulu sebelum menjadi cantik. Wajah kalian tuh butuh menjadi lebih jelek dulu, lebih buruk dulu, sebelum nantinya tuh jauh lebih baik, lebih bagus, dan juga lebih sehat. Sedangkan breakout adalah kondisi di mana wajah kita mengalami reaksi ketidakcocokan akibat suatu kandungan dalam produk skincare. Jadi kalau breakout, skincare yang kalian pakai itu memang nggak cocok, dan jerawat yang muncul akibat penggunaan skincare tersebut nggak akan membaik, malah bisa menjadi memburuk. Jadi kalau purging kan wajah kalian kan jadi jelek dulu, lebih buruk dulu sebelum menjadi cantik. Tapi kalau breakout tuh enggak, semakin lama semakin memburuk, tidak akan membaik kalau kalian tetap menggunakan skincare tersebut. Oh iya kak, kalau semisal aku tuh habis coba pakai skincare yang baru terus gak timbul jerawat, itu gimana? Ya itu berarti bagus, kalian cocok menggunakan skincare tersebut. Kalian coba pakai skincare yang baru itu bukan berarti kalian harus mengalami purging terlebih dahulu, karena memang gak semua skincare buat purging ataupun breakout. Secondly, penyebab purging dan breakout. Untuk purging, seperti yang aku sudah bilang tadi, purging terjadi karena pemakaian skincare yang dapat mempercepat pergantian sel kulit. Sebelum aku kasih tahu ingredients atau bahan aktif yang bisa membuat purging, aku mau kasih tahu dulu bagaimana purging bisa terjadi. Jadi, purging itu terjadi karena kulit kita mengalami proses pergantian sel kulit yang lebih cepat dibandingkan biasanya karena kalian menggunakan produk skincare tersebut. Jerawat itu nggak langsung muncul begitu saja ke permukaan kulit. Jerawat sudah terjadi di bawah permukaan kulit dalam bentuk mikrokomedon. Nah, mikrokomedon itu gak bisa kita lihat secara langsung karena di bawah permukaan kulit. Anggap gampangnya mikrokomedon itu seperti benih jerawat. Benih itu kan di bawah permukaan kan ya. Nah, benih ini akan muncul di atas permukaan dalam bentuk jerawat. Tapi muncul ke permukaan ini membutuhkan waktu. Anggap aja semisal membutuhkan waktu 14 hari. Tapi karena kita pakai suatu skincare dengan bahan aktif tertentu yang bisa mempercepat pergantian sel kulit, gak butuh waktu yang lama, gak butuh waktu sampai 14 hari, melainkan semisal cuma 7 hari doang. Cuma dalam waktu 7 hari doang, akhirnya jerawat tersebut muncul ke permukaan kulit. Intinya jerawat purging yang ada itu sebenarnya sudah lama terbentuknya di bawah permukaan kulit, namun baru aja muncul karena dipercepat prosesnya oleh bahan aktif tersebut. Terus bahan-bahan aktifnya tuh apa aja kak? So, purging terjadi karena bahan-bahan aktif seperti AHA, BHA, benzoyl peroxide, retinol, retinoids, bahkan physical exfoliant seperti scrub. Kalau vitamin C, ini masih debatable sih. So, kalau semisal skincare baru yang kalian coba itu tidak ada bahan-bahan aktif tersebut, pokoknya nggak ada bahan-bahan aktif yang dapat mempercepat pergantian sel kulit, dan kalian tiba-tiba muncul jerawat, ya ada kemungkinan itu bukan purging, melainkan breakout. Terus kalau breakout penyebabnya ya karena kalian memang nggak cocok dengan kandungan yang ada di dalam skincare tersebut. Itu bisa apapun, dan biasanya itu karena produk skincare yang komedogenik dan produk-produk yang kandungannya itu bisa mengiritasi kulit. Contohnya itu produk-produk yang ada kandungan seperti perfume, fragrance, alkohol, SLS, silikon, phthalates, coconut oil, essential oils, dan lain-lain. Pokoknya sabun wajah, sunscreen, makeup yang pokoknya ada kandungan yang kalian memang nggak cocok, yaitu bisa menimbulkan breakout.
Next, ciri-ciri purging dan breakout. First of all, area munculnya jerawat. Kalian bisa mengetahui ini purging atau breakout dari lokasi jerawat tersebut muncul. Jerawat purging itu biasanya terjadi di daerah yang acne prone. Di area yang jerawat tuh gampang banget muncul. Contohnya, kalau aku tuh sering banget muncul jerawat tuh di daerah pipi, dan jarang banget muncul jerawat di daerah dahi. Sedangkan jerawat breakout itu munculnya random banget. Bisa muncul di area kulit mana aja, bahkan di seluruh wajah kalian. Dan breakout itu juga muncul di tempat yang nggak biasa. Contohnya kalau aku kan nggak biasa muncul jerawat di dahi, terus aku mencoba skincare yang baru tersebut dan jerawat itu tiba-tiba muncul di dahi. Nah, itu bisa jadi breakout. Lalu yang kedua, lama jerawat tersebut muncul. Purging itu terjadi selama 2-4 minggu, paling maksimal 6-8 minggu. Jerawat purging itu cepat menghilang dan nggak muncul terus, berulang terus di tempat yang sama. Maksud aku tuh kayak gini, waktu kalian pakai skincare yang ada kandungan AHA, BHA, terus jerawatnya tuh muncul, semisal munculnya tuh di pipi sini, di sini ya. Nah, jerawatnya ini bakal cepat menghilang, let's say mungkin sekitar 4 hari, 5 hari, atau ya 1 minggu lah. Pokoknya tergantung dengan kulit kalian. Terus selama 4 atau 5 hari jerawatnya itu sudah menghilang, dan jerawatnya ini gak akan muncul berulang, gak akan muncul terus-terusan di sini terus. Mungkin munculnya tuh di sini atau di sini. Dan sama seperti yang tadi, jerawatnya di sini pun juga bakal cepat menghilang. Jadi proses purging ini bisa terjadi selama sekitar 2-8 minggu. Anyway, kalau buat aku loh ya, gak perlulah nunggu sampai 8 minggu. 2-3 minggu menurut aku tuh sudah cukup lah ya untuk kalian menentukan mau lanjut pakai produk tersebut atau enggak. Nah, sedangkan breakout itu kayak nggak ada habisnya. Berapa lama jerawat tersebut bakal muncul itu nggak ada durasinya. Soalnya breakout itu karena memang kalian nggak cocok dengan kandungan di skincare tersebut. Jadi kalau kalian nggak stop dan masih terus dipakai, ya nggak ada habisnya, nggak bakal membaik, bahkan jerawat kalian makin parah. Breakout akan muncul terus sampai kalian berhenti menggunakan produk tersebut. Lalu jerawat purging itu nggak terasa gatal, nggak bengkak ataupun sakit, dan biasanya jerawatnya tuh nggak besar banget. Sedangkan jerawat breakout itu bisa jadi disertai dengan rasa sakit, gatal, nyeri, bengkak, atau terasa gak nyaman, dan jerawatnya itu biasanya agak besar. 4. Tips hal yang harus kalian lakukan jika terjadi purging ataupun breakout. Kalau purging, tetap lanjutkan, tetap dipakai, bertahan, dan juga sabar. Di awal tuh memang terlihat nggak bagus, tapi nantinya tuh bakal bagus. Kalau breakout, lebih baik kalian hentikan, stop, nggak usah dipakai lagi. Kalau kalian merasa eman kok beli skincare mahal tapi nggak cocok terus kalian harus buang, coba tonton videoku yang ini ya, cara memanfaatkan skincare yang memang nggak cocok di wajah kalian, dan tips pakai bahan aktif yang aman. Kalau kalian baru mau coba pakai skincare AHA, BHA, retinol, pakai yang toner, bukan serum, karena konsentrasinya tuh lebih rendah daripada kalian menggunakan serum. Logikanya toner kan besar karena dia di mix sama water. Terus kalian harus pilih yang konsentrasinya itu rendah. Semisal AHA, BHA, kalian pilih yang konsentrasinya itu 1-3%. Kalau masih takut, kalian bisa pilih yang di bawah 1%. Next, jangan kalian pakai setiap hari, tapi build tolerance dulu. Semisal pakai seminggu sekali, dan kalau nggak ada masalah, kalian bisa lanjut menjadi 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Aku sudah pernah buat video tentang tips cara pakai exfoliating toner yang aman dan benar. Kalian bisa nonton videonya ini ya. Terus kalau sudah purging gimana? Tips jika kalau purging terjadi, kurangi dosis pemakaian. Jangan kalian pakai banyak-banyak, tapi sedikit saja kalian aplikasikan. Semisal nih, dulu tuh 5 tetes, tapi sekarang cuma 2 tetes. Lalu kurangi frekuensi pemakaian. Kalau dulu semisal pakainya tuh seminggu 3 kali, sekarang pakainya tuh cuma seminggu sekali. Dan jangan lupa pakai pelembab. AHA, retinol itu bisa buat kulit menjadi kering. Makanya pelembab itu penting supaya kulit kalian tuh nggak kering, dan supaya purging kalian tuh nggak hebat banget lah. Pokoknya pakai yang bisa hydrating, soothing, dan juga calming, supaya wajah kalian tuh tenang gitu loh. Lastly, tips jika breakout. Kalau breakout seperti yang aku sudah bilang tadi, lebih baik kalian stop, hentikan, sudah nggak kalian pakai lagi, dan kembali ke basic skincare, yaitu sabun wajah, pelembab, dan juga sunscreen. Untuk serum, masker, essence, kalian lebih baik gak usah pakai dulu. Fokus ke basic skincare aja, tenangkan kulit. Sampai kulit kalian tuh sudah kembali membaik, nah kalian bisa lanjutkan lagi serum, masker, dan lain-lain. Sekian dulu videoku kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan tonton juga video-videoku yang lainnya ya. And see you!